kalian itu berisi langsung dengan pembahasan. Ya. Pembahasan sampai dengan kopi resep daftar pustaka. Jadi di pertemuan pertama, nanti adik langsung membuat laporan terkait dengan topik yang telah ditetapkan sebelumnya. Formatnya seperti apa? Formatnya adalah sudah saya sampaikan ya di sini. Nanti bisa dilihat resepnya apa, apakah dari resep magistralis ataupun resep officinalis. Ya, kalau magistralis kan tidak ada resep standarnya. Nah, nanti adik-adik mengisi kelengkapan resepnya, permasalahan, pengatasan, pemberian bahan, perhitungan dosis, cara kerja, penimbangan, dan seterusnya. Ya, nah, karena ini sifatnya untuk tabel penimbangan ini tidak dilakukan secara daring, ya, sehingga tidak perlu diisi paraf. Nanti jika dilakukan daring akan dilakukan paraf, nimbangnya sudah betul belum, baru kita kasih paraf, baru adik-adik bisa masuk ke step berikutnya. Ya. Terus kemudian isi pembahasan, penandaan, etiket, labeling, copy resep, daftar pustaka. Ini adalah format laporannya. Jadi nanti adik setiap pertemuan harus membuat laporan sampai dengan selesai kemudian dipresentasikan di hari itu. Ya. Pengumpulan laporan dilakukan H-1. Ya. H-1 nanti dikumpulkan melalui asisten. Nah, daftar nama asistennya saya akan sampaikan ke koordinator praktikum. Seperti yang kita rencanakan sebelumnya, apakah adik-adik sudah mendapatkan waktu belum untuk menggabung semua kelompok, golongan maksud saya, praktikum di hari yang sama? Karena ini kan dilakukan secara daring ya. Apakah adik-adik sudah mendapatkan harinya? Izin menjawab, Pak. Sepertinya dari koordinator kami sendiri belum menentukan kapan jadwalnya, Pak. Mungkin secepatnya akan diinformasikan oleh Ya. koordinator praktikum. Segera saja deh ya di apa namanya ditetapkan tanggalnya, apa harinya, hari apa, jam berapa, supaya tidak seminggu itu praktikum semuanya, ya. Jadi karena ini daring, sehingga nggak masalah semua digabung menjadi dalam satu kelas. Begitu ya. Nanti tolong diinformasikan, laporan dikumpulkan ke asisten. Nah, untuk daftar asisten nanti biar koordinatornya yang menginformasikan ke rekan-rekan mahasiswa semuanya. Informasi dari mana saya akan kirimkan ke koordinator untuk daftar namanya. Termasuk jadwal yang bertugas di hari itu siapa. Untuk pengumpulan dan pretest. Ya, untuk pengumpulan dan pretest. Ya, jadi nanti pretestnya dilakukan secara daring, waktu jam-jamnya akan diinformasikan oleh asisten. Ya, jadi yang memberikan pretest nanti asistennya, kakak kelas adik-adik semua. Ya. Kemudian untuk kegiatannya, bentar di sini di kontrak aja deh. Untuk kegiatannya ini ya. Jadi nanti digabung saja harinya. Kapan jadi satu hari. Ya. Untuk pertama yaitu penimbangan dan pengenceran bahan. Untuk resepnya bebas. Ada yang boleh cari resep sendiri. Ya.
Bebas mau resep magistralis, mau resep apa bebas. Tapi yang difokuskan di sini adalah di proses penimbangan dan pengenceran bahan. Untuk pertemuan di minggu pertama semua golongan. Ya. Berarti di sini nanti khususnya ya resepnya ya ini apa namanya puyer gitu ya. Cari puyer resep puyer yang di dalamnya berisi tentang pengenceran. Ya. Terus bagaimana prosedur penimbangannya? Bahan apa yang digunakan dalam pengenceran? Apakah perlu menggunakan pewarna dan lain sebagainya? Atau tidak? Silahkan, resepnya bebas. Ya. Sebetulnya tidak hanya puyer, bagaimana dengan cairan? Boleh, nanti diskusikan. Kalau bisa, 4 golongan ini bentuk sedianya beda. Jadi membahas tentang pengenceran puyer, satunya mungkin pengenceran semisolida, likuida, dan lain. Kalau bisa berbeda bentuk sediaannya. Oke. Karena ini digabung, satu golongan ada 25 orang ya. Iya, Pak. Ada 25. Kalau bisa kalian bagi tugas saja. Karena ini digabung, laporannya sifatnya kelompok saja, tidak apa-apa. Ya, kalian bagi tugas, siapa yang presentasi, nanti siapa ini silakan. Jadi satu kelompok lumayan, satu kelas itu satu golongan, satu kelompok, 25 orang. Ya. Satu kelompok 25 orang, satu laporan, terus kemudian, nah kalau bisa beda-beda ini ya, di pertemuan di minggu pertama. Kayak gitu. Resepnya bebas, kalau bisa berbeda satu dengan lain. Harus berbeda. Ya. Bentuk sajian yang berbeda lebih menarik lagi. Bagaimana mengencerkan sediaan cairan. Kalau puyer kan udah umum mungkin ya, apalagi dari SMK. Bagaimana mengencerkan sediaan semisolida misalkan seperti itu. Ya. Coba nanti dikoordinasikan masing-masing golongan, kalau bisa berbeda. Nah, nanti presentasi di hari itu. Ya. Di hari H, misalkan kalian sudah sepakati besok misalkan jam 10 gitu. Ya sudah, H-1 satunya mengumpulkan laporan, koordinasi dengan kakak apa namanya asisten, kapan akan diberikan pretest, nanti ada pretestnya lewat Google Form. Ya. Baru di hariannya ada tinggal presentasi saja. Silahkan dibagi tim siapa yang ingin presentasi. Tuh. Ya. Ya nggak banyak-banyak lah, kalau masa 25 mau presentasi semua kan nggak selesai nanti ya. Kayak gitu. Dibagi aja, kan ada 12 pertemuan ini. 14 pertemuan kalau nggak salah. Ya. Dibagi aja hari ini siapa presentasi nih berapa sampai berapa, berikutnya nih berapa sampai berapa gitu aja. Itu untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua, ya, di sini pertemuan ketiga, itu adik mengerjakan resep sebentar. Di RPS-nya ya, resep magistralis. Resep magistralis, kemudian officinalis. Jadi di pertemuan ketiga di sini, ini kan masih sama.
1, 2, 3, 4 ini resep apa namanya? Bentar. Ini dulu settingannya beda-beda soalnya. Ya, ini resep magistralis. Resepnya Adik bisa cari di inilah ya, di dokter-dokter atau di internet, boleh lah di mana aja. Ya, tapi bukan resep officinalis. 1 sampai 4 itu kan topiknya masih bentar, sediaan solida sepertinya. Pulveres ya, sampai gangan kapsul. Ya. Jadi pertemuan ketiga resep magistralis, pulveres, pulvis, kapsul. Boleh, ini beda-beda antara golongan 1, 2, dan 3. Ya. Kalian bagi sendiri. Ya. Siapa yang pulvis, siapa yang pulveres, ya. Siapa yang kapsul, silakan kalian bagi sendiri. Untuk yang pertemuan 3, resep magistralis. Kemudian untuk yang pertemuan keempat, ini officinalis. Sesuai dengan buku petunjuk praktikum. Ya. Ada 4 resep, mungkin nanti juga semuanya buat. Laporannya semua buat 4 resep. Ya. Tapi yang dipresentasikan apakah semuanya tidak, nanti saya akan bagi. Ya mungkin golongan 1 kelompok, ya golongan 1 mungkin resep nomor 4, golongan 2 resep nomor 3, golongan 3 resep nomor 2, golongan 4 resep nomor 1. Saya akan bagi seperti itu. Ya. Kemudian untuk untuk pertemuan ke 5 dan 6, resep nomor 5 sampai 8. Apa nih kita lihat? Praktikum. Sebentar. Tunjuk, maaf. Resep nomor 5 sampai dengan habis isi kuliah, suara saya habis. Ya. Ini tentang semisolida. Umuintum, kemudian linimen, nah, masih sama umuintum, linimen. Ini ada pasta Xingqi. Terakhir apa ini? Ya, ini pasta Xingqi. Resep nomor 7, linimen, krim, unguentum. Ya. Nah, untuk pertemuan 5 dan 6 ini
Ini ada sama juga magistralis. Yang 6 officinalis. Kemudian pertemuan nomor 78, 9. Cair ya, sorry. Eliksir. Saturasi. Oke. Kayaknya kalau cair nih nggak bikin magistralisnya, udah tinggal pakai deh. Kalau semisolida masih ada. Nah, untuk pertemuan 78 sampai dengan ya maaf ya, ini ya. Ini semua officinalis. Sampai ke bawah ini juga officinalis. Nah, kok officinalis semua, Pak? Ya. Tapi aturan mainnya beda. Untuk pertemuan 7 dan 8, nanti masing-masing kelompok itu masing-masing golongan mempresentasikan 2 resep. Contoh golongan 1 resep nomor 9, 10. Sorry. Maaf ya. Golongan 1 mempresentasikan resep nomor 9, 10. Kemudian tadi ini nggak bisa 4 hari. Nggak bisa 2 minggu. Oh ya, nggak, tetap 1. Tetapi misalkan di minggu ke-7 dia kelompok golongan 1 mempresentasikan nomor 9. Kemudian pertemuan ke-8 dia mempresentasikan resep nomor 10. Gitu ya. Jadi selama 2 minggu kita ngomongin soal sediaan liquida. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan dibagi magistralis dan officinalis. Kalau untuk khusus liquida itu tidak magistralis, semuanya officinalis. Jadi selama 2 minggu adik-adik mempresentasikan masing-masing golongan 2 resep. Ya, minggu pertama 1 resep, minggu kedua resep berikutnya. Jadi total 2 minggu 2 resep, 1 minggu 1 resep sama. Nanti laporannya bagaimana? Laporannya tetap sama, 4 resep. Tapi kelompok mana yang akan presentasi resep nomor 9, kelompok mana akan presentasi resep nomor 10 atau 11, 12, itu tergantung di hari H. Surprise. Jadi mau tidak mau adik-adik harus mempersiapkan tim dibagi dari 25 orang ini. Siapa nanti kalau saya minta, golongan 1 resep nomor 12. Siapa yang siap untuk presentasi di resep 12? Silahkan dibagi. Ya. Seperti itu. Kemudian untuk berikutnya masih sisa 4 minggu di sini, sebentar.
Masih 4 minggu di sini. Ini semuanya resep magistralis. Fokusnya apa? Fokusnya tidak di formulasi, tetapi fokusnya pada KIE. Pelayanan informasi. Ya. Fokusnya di KIE-nya. Jadi pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8 itu fokus di pembuatannya, teknik pembuatan. Pertemuan 9 sampai dengan 12 itu fokus di fokus di KIE-nya. Ya. Pertama KIE mengenai puyer, kedua KIE mengenai kapsul, ketiga KIE mengenai salep krim, yang keempat KIE mengenai ini ada yang keluar masuk. Pelayanan resep yang udah jadi nggak racikan. Contohnya apa? Misalkan ya di dalam resep isinya tablet apa, sirup apa, krim apa, itu langsung dipakai. Ya. Tapi kalau yang pertemuan sebelumnya 9, 10, 11 itu harus resep racikan. Racikan krim kan juga ada krim magistralis ya, ini tentunya ya. Biasanya resep-resep dokter kulit itu isinya betason, N gitu. Ada yang tahu isinya. Betason itu apa? Betametason. Ditambahin apa? Asid salisil. Tambahin apa? LCD. Biasanya itu kan ada resep-resepnya itu. Ya. Nanti coba cari, banyak itu resep seperti itu. Ya. Kalau salep krim ya biasanya dokter kulit. Puyer kapsul, dokter anak banyak. Ya. Dokter umum juga ada yang ngasih puyer kapsul. Tidak ada masalah. Racikan yang jelas. Pertemuan terakhir obat jadi, bukan resep racikan. Saya ulangin ya di sini ya. Jadi pertemuannya ada 12, 2 untuk ujian, bisa digabung ataupun bisa dipisah ujiannya antara saya dengan Bucok. Oke. Pertemuan pertama fokus ke penimbangan pengenceran bahan. Masing-masing golongan membuat bentuk sediaan beda. Disarankan seperti itu biar menarik nanti pembahasannya. Ya, diskusinya biar lebih menarik. Nah, untuk diskusinya nanti masing-masing golongan bisa bertanya ke golongan yang lain. Ya. Jadi tidak satu arah seperti kuliah. Saya memberikan kuliah pengantar seperti itu. Satu arah gitu ya. Enggak. Karena ini praktikum, saya minta keaktifan adik-adik nanti untuk bertanya satu dengan yang lainnya. Ya, itu menggantikan kegiatan adik yang harus lakukan secara daring. Secara luring. Ya. Nanti kalau nggak aktif ya 1-2 orang aja nggak, atau kalian bertanya ke saya bertanya ke kalian gitu aja, tidak terlihat nanti teman-teman lainnya. Apalagi digabung seperti itu. Kuliah masih nggak masalah, 1-2 oke. Tapi kalau praktikum ini kan menggantikan kegiatan yang praktikum, di mana seharusnya masing-masing mahasiswa itu mengerjakan tugasnya sendiri-sendiri. Nah, untuk menggantikan itu, maka saya minta nanti masing-masing antar kelompok bisa berdiskusi, bertanya satu dengan yang lainnya. Nah, jadi penilaiannya diambil dari sana juga. Ya. Kemudian pertemuan saya ulangi, pertemuan 3 dan 3 itu magistralis resep dari puyer sampai dengan kapsul. Ya. Silakan ada cari sendiri resepnya. Pertemuan keempat yang presentasi siapa? Surprise nanti ya di hari H saya akan bagi. Ya. Kemudian di pertemuan keempat
itu sesuai dengan buku petunjuk praktikum. Nanti akan saya bagikan juga di Oase resep orisinalisnya. Jadi masing-masing golongan membuat resep 1 sampai 4. Ya. Karena ini gabungan satu golongan satu kelompok. Jadi satu kelompok itu membuat resep 1 sampai 4. Silakan dibagi siapa yang mau membuat resep nomor 1 sampai dengan 4. Ya. Nah, walaupun semua tidak dipresentasikan, nanti saya akan atur siapa yang presentasi. Itu ya. Oke, kemudian ini kayaknya saya gabung deh. Saya lihat tuh pastinya apa ini. Pulvis, pulveres, oh, sudah. Pulveresnya kayak ada 2. Ya. Oke, ini dari sama Kristaris, kemudian saya ini kan aja sekalian larutkan. 1, 2, dan 8 pemerintah krim and pasta. Ya. Ang pasta. Ya. Set.
7, 8, ya. Oke, terus 7, 8, simulasi 9, 10. Eish. Ya. Jadi kira-kira seperti ini ya nanti ya. Oke. Ya. Ini ada kegiatan kurang lebih praktikum selama 1 semester ke depan untuk farmaseutika dasar. Format laporan nanti akan saya bagikan ke Oase, termasuk juga dengan ini ya, jadwalnya. Jadi tugas adik-adik yang pertama adalah mencari waktu kapan harinya supaya bisa digabung ya menjadi satu. Kemudian terkait praktikum ya. Kemudian membuat laporan yang dikumpulkan H-1 kepada asisten praktikum. Ya. Kemudian menanyakan kapan pretestnya kepada asisten praktikum. Karena asisten praktikum yang akan memberikan pretest, soal pretest kepada adik-adik. Soal pretest diberikan dalam bentuk Google Form nanti. Ya. Jadi bisa langsung hari itu kelihatan nilainya. Tapi nilainya tidak akan saya publis ya. Jadi nanti kita akan total penilaiannya, nilai laporan, nilai pretest, nilai diskusi, dan nilai ujian. Kita total itu menjadi nilai akhir. Pedoman penilaiannya seperti apa nanti juga ada di buku petunjuk, nilai A range-nya berapa, sampai nilai E range-nya berapa. Itu aja yang harus adik-adik persiapkan tiap minggunya. Ya, laporan, pretest, kemudian ya 2 itu. Laporan dan pretest sekarang dikumpulkan H-1. Di hari hanya adik hanya presentasi. Ya. Presentasi nanti dapat resep yang berapa, jadi tolong disiapkan. Seperti ini memang magistralis, jadi nanti mencari resep, 4 resep. Apakah pulvis, pulveres dengan pengenceran bahan obat, atau kapsul. Jadi adik mencari 4 resep nanti. Resep dokter, semuanya dibuat laporannya. Nanti di hari H saya minta, golongan 1 presentasi pulvis. Golongan 2 presentasi pulveres. Tanpa pengenceran. Golongan 3 presentasi pulveres dengan pengenceran. Kapsul, atau saya balik. Saya acak. Kayak gitu. Nah, kan nggak tahu kelompok 1 bagian apa, presentasi apa. Nah, oleh karena itu, jadi semua golongan, semua kelompok, karena golongan saya sebut kelompok saat ini ya, harus membuat 4 resep ini. Ya. Dikumpulkan di hari minus H-1. Kemudian untuk yang officinalis sudah jelas ya,
contoh resepnya sampai dengan etiketnya, contoh kopi resepnya sudah ada di buku petunjuk praktikum, apa yang harus dikerjakan di sana, resep apa yang harus dikerjakan di sana. Nah, nanti di hari H apakah kelompok golongan 1 kebagian resep nomor 1, nggak tahu. Jadi tetap harus membuat semua resep ini. Kemudian untuk yang Momentum ini juga sama. Sediaan semi solida. Yang pertama magistralis, yang kedua minggu berikutnya officinalis. Khusus untuk sediaan liquidum atau sediaan cair itu semuanya officinalis. Itu dilakukan pertemuan selama 2 minggu. Ya. Jadi bisa jadi nanti kelompok ini giliran apa namanya? Golongan 1 nanti presentasi 9 10 9, kemudian dia minggu ke-7 kelompok 2 10, kelompok 3 11, kelompok 4 12. Minggu berikutnya masih tetap sama. Sehingga adik-adik tak perlu membuat laporan lagi. Ya. Khusus untuk liquidum, laporannya cukup sekali di H-1. Ya. Tetapi presentasinya 2 kali, 2 minggu. Jadi di minggu kedua adik nggak perlu ngumpulin laporan lagi. Nggak perlu pretest lagi. Ya. Jadi cukup cukup sekali aja di minggu ke-7 ini ngumpulin pretest, mengerjakan pretest dan laporan. Minggu ke-8-nya tinggal presentasi saja, siap-siap seperti itu. Nah, untuk 9 dan 10 ini sepertinya tidak ada pretest. Adik-adik belajar KIE. Ya. Apa yang di KIE-kan sebetulnya sama. Tapi harapan saya ada tambahan KIE ini yang penting. Adik-adik belajar memberikan KIE, Counseling Informasi Edukasi. Belajarnya bagaimana? Ya, nanti adik-adik mempresentasikan hal-hal apa yang perlu diinformasikan ke pasien. Pada minggu ke-9, ini semuanya racikan puyer. Nggak boleh sama. Harus beda. Cukup satu saja. Cukup satu laporan. Yang ke minggu ke-10, ini juga sama. 11 juga sama, sampai dan seterusnya. Hanya ada tugas tambahan. Karena resepnya cuma satu, adik-adik diminta membuat video. Video mensimulasikan bagaimana cara adik memberikan KIE. Jadi pura-pura kayak di apotek begitu. Jadi adik melayani resep, silakan adik membuat video seperti itu. Jadi ada student project-nya ini. Di minggu 9 sampai dengan minggu ke-12. Jadi nanti ada 4 video. Satu kelompok atau satu golongan. Jadi total ada 4 kali 4 ya, 6. Ya 4, satu kelompok buat 4 video. Jadi nanti buat simulasi ya. Ini harapannya di minggu 9 akhir ini PTM berubah sehingga bisa saya manfaatkan, kegiatannya nanti bisa berubah, saya manfaatkan untuk luring. Jadi minggu ke-9 ini kalau jadi luring, adik-adik tidak perlu membuat video. Nanti saya informasikan lebih lanjut. Tapi rancangan di awal seperti ini. Jadi adik-adik nanti membuat video pelayanan resep
dan KIE. Ya. Resepnya ya nggak yang susah-susah, ya seakan-akan ya simulasi aja lah. Kan ada mortir stemper ya. Kalau perlu nanti pinjam di kampus buat kepentingan video, nggak apa-apa. Bilang sama laborannya, Pak Pase pinjam mortir stemper buat kepentingan buat video, langsung dikembalikan gitu. Pura-pura ngeracik, pura-pura bungkus, ya nggak, ya ngeracik betul, bungkus, itu divideokan. Pura-pura ada pasiennya, nanti ada yang memberikan, disertai dengan penyampaian informasi, petunjuk pemakaian, bagaimana disimpan, seperti itu divideokan sebagai student project dari praktikum farmaseutika dasar. Sudah jelas adik-adik? Halo? Izin bertanya, Pak. Nggih, silakan. Mmm, untuk laporan itu kan dikumpul H-1. Nah, pengumpulannya apakah akan ke cutting atau melalui OASE atau yang bagaimana, Pak, ya? Laporannya kumpulkan dibikin zip, nanti di email saja ke email asisten, itu kan lebih mudah. Ya? Baik, Pak. Berarti semua orang mengumpulkan dalam satu kelompok itu, Pak, nggih? Iya. Ya, baik. Terima Kelompok kasih, satu Pak. ada 4 resep di zip. Kelompok 2 ini kan ada 4 kelompok nih karena saya gabung kan. Harusnya kan beda-beda. Harusnya saya pecah lagi. Karena online ya gabung aja lah. Nggak ada masalah. Jadi nanti ada 4 folder zip nih per pertemuan. Dikirim ke masing-masing asistennya nanti biar bagi. Ada pertanyaan lagi adik-adik? Kapan praktikumnya bisa dimulai Pak? Gitu. Izin bertanya, Pak. Nggih, silakan dek. Kalau misalnya kelasnya dibagi dua, bagaimana ya, Pak? Soalnya ada satu kelompok yang kebentur praktikum lainnya di hari yang sama, gitu bagaimana? Misalnya kelas A Berarti sama B gitu. kelas A sama B mau digabung. Ya, Berarti kelas tetap A ada 2 sama B pertemuan. di hari Jumat, terus kelas C sama D-nya itu di hari Senin misalnya, Pak. Kalau kalau minggu depan itu baru bisa digabung, Pak, kelasnya. Kalau minggu seterusnya nggak bisa. Oh, artinya cuma 1 minggu aja digabung. Ya, untuk minggu depan, cuma minggu depan aja yang bisa digabung kelasnya, Pak. Kalau minggu seterusnya itu nggak bisa, Pak, soalnya kebentur sama praktikum lainnya. Ya. Berarti kan saya harus ubah ini. Berarti kan tinggal di setting aja kan, Dek. Nggak ada Iya. masalah. Boleh kalau digabung 2 ya. Mungkin nanti sehari presentasinya bisa 2. Tapi laporan tetap buat 4. Misalkan kelompok 1 dan golongan 1 dan 2 digabung di hari Selasa. Berarti nanti kelompok 1 presentasinya yang tadinya kalau digabung semua golongan 1 sampai 4 mungkin presentasi cuma 1 saja. Tetapi karena jadi 2 kelompok besar, berarti bisa jadi kelompok 1 presentasi pulvis pulveres, kemudian kelompok 2 pulveres dan kapsul. Nggak ada masalah. Ya, gitu. Nanti yang penting saya bagi dulu petunjuk praktikumnya, baru ini jadwalnya saya akan sesuaikan lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan, Dek, lagi? Lagi satu, Pak, untuk laporan praktikumnya itu diketik ya, Pak? Ketik. Iya. Baik, Ya, Pak. karena nggak ini kan, nggak luring. Kalau luring satu-satu kalian buat tulis tangan. Tapi karena kelompok udahlah. Online juga apa bedain tulis tangan sama ketik kan gitu. Dan nggak apa-apa, diketik saja, dikumpulkan di H-1. Ada lagi pertanyaan, Dek?
Oke, Ingin ada lagi? bertanya, Pak, Ya, silakan. terkait pretestnya itu, kan kita tidak tahu nilainya kita berapa ya, Pak, ya. Nggak ada inhal. Ya. Berarti Ini- kita tetap dapat mengikuti praktikum gitu, Pak, jika misalkan nilai kita pretestnya nggak di bawah 65 gitu misalkan. Nggak ada inhal, Dek. Tetap Baik, ikut. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Mm-mm. Tetap ikut. Kalau luring ya kita akan kembali ke sistem yang lama. Ya, kalau nilainya kurang ya inhal. Karena ini daring ya kita menyesuaikan aja lah. Nggak ada inhal. Berapapun nilainya boleh masuk, tetapi tidak merubah nilai ya. Tetap nilainya dapatnya misalkan dapat jelek ya jelek saja. Nanti faktor penjumlahnya di akhir juga akan berbeda kan. Gitu. Itu pretest sebagai nilai individu. Sama nanti ada diskusi gitu ya. Nilai kelompok itu diambil dari laporan sama student project. Ada lagi, Dek? Sudah Izin cukup? bertanya, Pak. Ya, silakan, Dek. Pak, berarti untuk pretestnya itu per topik gitu ya, Pak? Misalnya pertemuan pertama topiknya ini itu yang akan dipreteskan gitu ya, Pak? Ya, sesuai dengan jadwal, Dek. Topik Iya. pertama puyer sampai kapsul. Ya, pretestnya tentang puyer sampai kapsul. Gitu. Iya, Pak. Terima kasih. Pertemuan berikutnya misalkan pengenceran penimbangan ya, pretestnya tentang pengenceran penimbangan. Sesuai dengan topiknya. Kalau 2 minggu topiknya masih puyer sampai dengan kapsul ya belajarnya puyer sampai kapsul. Walaupun satunya magistralis, satunya officinalis. Tapi soalnya pasti berbeda. Oke, ada pertanyaan lainnya? Tidak ada? Jika tidak ada, bisa saya akhirin ya. Nanti informasi berikutnya saya akan bagikan melalui OASE dan saya informasikan ke koordinatornya. Gitu ya. Jika nanti ada yang nggak jelas lagi, boleh bertanya langsung melalui koordinator. Jadi koordinator bisa buat list pertanyaannya nanti. Gitu ya. Baik, Pak. Pak. Ya, saya rasa itu cukup deh ya. Mungkin ini udah hari Sabtu ya. Jadi tugas pertama, kalau minggu depan digabung kelompok berapa hari apa bisanya? Minggu depan ini. Kalau rencana mau digabung hari apa rencananya? Biasanya di hari Jumat, Pak, jam 1 Oke. sampai jam. Berarti saya masih ada waktu ya. Kalian juga ada waktu untuk membuat laporan. Baik, untuk pertemuan pertama nanti digabung aja di hari Jumat. Sisanya berarti hari Selasa dan Jumat gitu ya? Di hari Jumat dan Senin, Pak. Oh, hari Senin dan Jumat. Baik. Oke, saya rasa itu bagus juga. Baik, saya rasa cukup deh ya untuk di sore hari ini. Nanti jika ada pertanyaan lagi bisa disampaikan melalui koordinator praktikum ya. Untuk informasi asisten nanti segera saya infokan ke koordinatornya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Bapak izin izin menutup room meetingnya ya. Makasih adik-adik, selamat sore. Sore, Pak. Pak, selamat sore. Pak. Selamat sore. Sampai jam 4.